menjaga pandangan mata. Di bawah kita diperintahkan untuk menjaga kemaluan kita. Sejatinya menjaga kemaluan ini dimulai dengan menjaga pandangan mata. Orang-orang yang Masya Allah, yang tidak memandang wanita-wanita yang bukan mahramnya, dia akan ridho dengan istrinya. Dia cukup, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang karena matanya kemana-mana, ketika dia melihat istrinya, dia gak puas sama istrinya. Dia ingin mencoba wanita-wanita lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan zina adalah termasuk dosa besar yang Allah murka. Tidak ada alasan buat seorang berzina sama sekali. Ketika Allah sudah membolehkan bagi dia untuk menikah 2, 3, dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, 1. Artinya siapapun orangnya, dia mengatakan istri anak sakit-sakitan, istri anak seperti ini, macam-macam, tidak ada alasan buat engkau berzina. Karena Allah sudah membolehkan, Allah membolehkan buat engkau. Tapi ternyata engkau makan yang haram. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat orang-orang yang makan bangkai, makan bangkai, makan daging yang sudah busuk dimakan. Di sebelahnya itu ada daging yang nyaman, yang enak. Di sebelahnya dia. Lalu dia makan yang busuk ini. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa mereka? Ini orang-orang yang berzina. Allah sediakan yang halal, dia makan yang haram. Allah sediakan yang halal buat engkau. Dan kau tahu pezina-pezina itu tempat sampah. Atau sebagian orang menamakan seperti WC, yang semua orang ke sana. Engkau meninggalkan istrimu. Maka hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan seorang suami mendatangi istrinya itu dapat pahala sedekah. Sedekah. Jadi kita harus sering-sering bersedekah. Nah, para sahabat heran bagaimana seorang mendatangi istrinya karena syahwat dapat pahala sedekah. Mereka mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, gimana nih orang mendatangi istrinya karena syahwat, dia dapat pahala sedekah? Iya. Ara'aita in wada'ahu fi haramin akana alaihi wizr. Kata Nabi SAW, gimana menurut kalian kalau dia syahwatnya disalurkan ke yang haram, dapat dosa enggak? Ya tentu dapat dosa. Begitu pula ketika dia salurkan ke yang halal. Maka Nabi SAW memerintahkan, idza ra'a ahadukum ma yu'jibu, kalau seseorang melihat wanita yang membuat gairahnya naik, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Ustaz, ana masih harus kerja. Enggak apa-apa, kau izin. Atau kau hari itu sudah absen. Nah, benar jamaah, ini masalahnya masalah iman, masalah rasa malu. Kau datang ke istrimu, kau salurkan, selesai jemaah. Syahwat ini seperti ombak yang naik, habis itu turun ketika disalurkan ke tempatnya. Maka kita yang harus pandai-pandai menjaga kemaluan kita. Ini anak-anak muda nih. Anak-anak muda godaannya tidak seperti orang tua. Dan orang tua yang berzina tidak seperti anak muda yang berzina. Orang sepuh berzina, na'udzubillah min dzalik, termasuk yang tidak akan dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat. Sudah sepuh, sudah lebih 40 tahun, apalagi 60 tahun masih berzina. Padahal faktor yang mendorong dia untuk berzina sudah lemah. Ya udah lemah lah, orang sudah tua ya. Kadang-kadang kalau dia berzina dia harus minum obat ini macam-macam. Kita lihat di pinggir jalan obat kuat apa, Masya Allah. Itu orang berzina dalam kondisi fisik dan kemauannya sudah rendah. Maka Allah tidak akan lihat.
Sedangkan untuk anak muda, kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah menikah. Menikah siapa? Yang mampu. Nggak ada urusan menikah itu dengan sekolah. Karena kita lihat pendidikan di masa sekarang ini membuat anak muda hidup menjadi pengangguran begitu lama. Dulu kita lihat ya, orang-orang tua kita lulus SD sudah bekerja dan sukses kehidupan mereka. Ada yang SMP sudah bekerja, ada yang SMA bekerja. Sekarang anak-anak kuliah pada nganggur sebenarnya. Kenapa? Karena setelah kuliah dia tidak bekerja sesuai dengan bidang yang dia pelajarin selama ini. Terus ngapain kau sekolah? Kalau ternyata orang mau di ekonomi, dia sekolah ekonomi, lulus kerja di bengkel, Masya Allah. Kenapa kau nggak dari lulus SMA kerja di bengkel? Enggak Ustaz, syaratnya itu harus S1 kerja di bengkel Ustaz. Ya, sudah. Berarti dia memang mengejar ijazah itu, kemudian hidup dengan pengangguran. Maka anak-anak muda yang mampu nikah, nikah. Berapapun umurnya. Apa anak SMA boleh menikah Ustaz? Siapa yang melarang? Anak-anak SMA menikah boleh ketika dia mampu. Jangan membebani orang tuanya. Tapi ada orang tua yang Masya Allah. Ana punya dosen di Medina, seorang profesor Masya Allah. Dia ngomong, Syafiq, ana dinikahkan oleh bapak ana ketika anak kelas 1 atau kelas 2 SMA. Dinikahkan sama orang tua. Sukses hidup. Karena fitnah satu sudah, orang yang menikah itu sempurna separuh agamanya. Berkaitan dengan kemaluan dan matanya alhamdulillah. Tapi tinggal berkaitan dengan perutnya, masalah makan haram ini. Maka antum kalau mampu menikah, menikah. Nggak mampu Ustaz, orang tua tidak mendukung, apa yang harus dilakukan? Puasa. Nikah tidak, puasa tidak. Jadi apa anak muda? Kita lihat. Jadi begal-begal. Siapa anak-anak muda yang jadi begal itu? Karena mereka punya nafsu. Uang hasil begal itu buat apa? Buat sedekah ke masjid. Nah, ya tadi buat nyabu, buat berzina. Karena nafsu itu ada. Dan kita diperintahkan untuk mengekang nafsu itu dengan puasa. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisyam. Yang enggak mampu puasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu mengekang nafsu kita. Jadi kita bisa nahan tuh kemaluan kita. Tapi ketika nikah tidak, puasa tidak, yang kita lihat. Maka buat anak-anak muda pada sekolah yang dia merasa tidak mampu, kencengin puasa sunnahnya. Puasa Senin Kemis. Ustaz, ana ini puasa Daud Ustaz. Tapi nafsu ana masih tidak terkekang. Ya iyalah, dia kerjanya duduk nongkrong di pinggir jalan ngeliatin orang lewat. Ini gimana nafsunya? Kau udah puasa, yang dipegang apa? Quran, zikir. Tapi kalau engkau sudah berpuasa tapi matamu masih kau lepas, kau tidak malu sama Allah. Makanya ada orang-orang yang puasa yang tidak dapat pahala apa-apa. Puasa Ramadan, selesai Ramadan, satu dosa pun gak ada yang diampuni dari dia. Kenapa? Karena puasa dia hanya menahan makan dan menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan syahwat dia. Maka tolong jaga yang di bawah kemaluan, yang di bawah perut kita.